Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya di pagi hari ini untuk melayani anak-anak muda. Tapi sebelumnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak teman untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan bersama anak-anak muda-Mu untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, yang Engkau akan sampaikan buat kami di pagi hari ini Tuhan, untuk membentuk kami, memproses hidup kami Yesus. Hamba berdoa, Kau berikan kami hikmat, Kau berikan kami kemampuan Yesus untuk mampu mendengarkan dan mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Mampukan kami anak-anak muda untuk mengerti setiap isi yang akan Kau sampaikan kepada kami. Berkati anak-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi mulut bibir anak-Mu untuk anak-Mu mampu memberitakan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami sambut firman ini, doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya ambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tema firman kita pagi hari ini ialah menjadi seorang pemenang. Become a winner. Saya ulangi. Become a winner. Menjadi seorang pemenang. Saya dan teman-teman muda yang hadir pada saat ini ialah seorang pemenang. Kita menjadi seorang pemenang karena Tuhan yang sudah menetapkan kita untuk menjadi seorang pemenang. Menjadi seorang pemenang itu butuh proses. Semua pemenang, semua juara itu butuh proses dalam hidupnya. Butuh persiapan untuk meraih kemenangan itu. Butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemenang. Menjadi seorang pemenang itu tidak simpel. Ada proses yang harus dilewati, ada proses yang harus mereka gapai, ada proses yang harus mereka kerjakan untuk menjadi seorang pemenang. Seorang pemenang harus penuh dengan tantangan. Pemenang yang sejati harus melewati setiap tantangan yang ada di dalam hidupnya. Tantangan ada untuk meresponi bahwa kita sebagai umat kepercayaan Tuhan, kita sebagai anak-anak muda siap untuk menjadi seorang pemenang yang tangguh dan luar biasa. Ketika ingin menjadi seorang pemenang, saya dan teman-teman muda harus keluar dari zona nyaman kita. Saya dan teman-teman muda harus beranjak untuk pergi meninggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman membuat kita nyaman di tempat kita berada. Zona nyaman membuat kita tidak mau lagi beranjak dari tempat kita ini. Kita berani untuk meninggalkannya karena kita punya satu tujuan. Saya dan teman-teman muda dipersiapkan untuk menjadi seorang pemenang. Seorang pemenang menaruh dalam pikirannya untuk tidak memikirkan hal-hal yang mudah. Seorang pemenang selalu berpikir bahwa bagaimana saya mampu untuk melewati setiap tantangan yang ada di depannya. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang mudah, bahwa saya akan melewati hal-hal mudah. No. Seorang pemenang yang sejati akan memikirkan ke depan, bahwa saya akan melewati sesuatu yang panjang, sesuatu tantangan, dan saya harus siap dan mempersiapkan diri saya. Seorang pemenang ialah mau berkorban.
Saya dan teman-teman muda perlu berkorban. Berkorban apa? Pertama, waktu. Saya dan teman-teman harus mengorbankan waktu, mengorbankan aktivitas-aktivitas kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang pemenang. Ada 3 poin di pagi hari ini yang akan sama-sama kita pelajari. Di poin yang pertama ialah menghentikan aktivitas-aktivitas tertentu. Saya ulangi, poin pertama, menghentikan aktivitas-aktivitas tertentu. Menghentikan aktivitas-aktivitas tertentu kadangkala yang membuat kita susah untuk menjadi seorang pemenang, karena kita nyaman dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Contoh, main HP saat ibadah. Banyak anak-anak muda di tempat ini mungkin datang ke gereja, bilangnya buka HP untuk lihat Alkitab, padahal ngecek WhatsApp, ngecek DM, Instagram, like foto. No, stop. Ketika saudara datang, ketika teman-teman muda datang, fokus teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan. Menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Ketika kita ingin menjadi seorang pemenang, kita harus menanggalkan apa yang ada di belakang kita. Saya dan teman-teman tidak lagi mengingat dosa-dosa yang ada di belakang kita, melainkan kita melupakannya. Karena saya dan teman-teman diproses dan dipersiapkan untuk maju dan tidak mengingat apa yang ada di belakang kita. Tidak mengingat lagi dosa yang ada di belakang kita. Karena itu yang akan menghambat kita untuk maju menjadi seorang pemenang. Sebuah ilustrasi dari seorang yang bernama John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari adalah seorang pelari yang berasal dari Afrika. Dia mengikuti lomba maraton di negara Akhwari, Meksiko. Di negara Meksiko. John Akhwari datang ke Meksiko oleh perintah dari pemerintahnya. Dia datang ke Meksiko untuk mengikuti perlombaan. Ketika memulai perlombaan, John Stephen Akhwari berlari. Beberapa meter dia berlari, dia mengalami kram pada betisnya. Akhirnya John Stephen Akhwari berhenti untuk berlari dan mendapatkan perawatan medis. John Stephen Akhwari berhenti. Semua pelari berlomba sampai akhirnya selesai. 1 jam kemudian, ketika para juri ingin pulang, tiba-tiba ada yang berkata, "Tunggu, masih ada 1 pelari yang datang dari belakang." Dengan gigi dengan sakitnya John Stephen Akhwari berlari dan akhirnya selesai. Dia menyelesaikan finishnya. Para wartawan datang dan bertanya kepada John Stephen Akhwari dan dia berkata begini, "Mengapa Anda masih berlari dalam kesakitan yang Anda alami pada betis Anda?" John Stephen Akhwari berkata, "Saya dikirim oleh pemerintah Afrika untuk datang ke sini. Beribu mil jauhnya. Saya datang ke sini bukan untuk mengawali pertandingan ini, melainkan untuk mengakhirinya juga." Menaruh konsep pemenang dalam dirinya. Sekalipun sakit, sekalipun sulit, John Stephen Akhwari mencoba untuk menyelesaikan apa yang ada di depannya. Poin yang kedua ialah fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus. Orang yang fokus pada Yesus, dia selalu mengingat salib. Dia mengingat salib Yesus. Dia ingat janji. Dia ingat janjinya Bapa. Dan dia ingat kasihnya Tuhan dalam dirinya. Sekalipun sulit, sekalipun banyak tantangan, dia ingat janji Tuhan. Dia ingat kasihnya Bapa. Bahwa Bapa Yahweh yang akan selalu memberkati dan menyertai dan melindunginya. Agar hidup bisa efektif, perlu kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Saya dan teman-teman muda mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Dialah pemberi semangat. Dialah pemegang janji.
dan dialah Sang Pemberi kasih. Fokus pada Yesus. Mengapa? Agar teman-teman muda tidak mudah tersandung. Ketika kita membagi fokus kita mudah terjatuh. Mengapa? Karena kita fokus ke kiri kanan, fokus kita terbagi ke kiri kanan kita, dan kita tidak lagi memandang ke depan. Jangan mengandalkan diri sendiri, kan saudara tidak mampu, teman-teman muda tidak mampu tanpa Yesus yang memampukan teman-teman muda. Keadaan di sekeliling kita tidak memampukan kita, keadaan di sekeliling kita tidak mengubahkan kita. Hanya ada satu sosok yang mampu mengubahkan kita, ialah Yesus Kristus Tuhan. Seorang presiden Brasil bernama Tancredo Neves berkata, ketika dia ingin maju untuk kedua kalinya, dia berkata begini, saya akan tetap maju untuk menjadi presiden Brasil, dan saya percaya saya akan tetap menjadi presiden. Dia mengandalkan sekelilingnya, dia mengandalkan orang-orang, dan dia mengandalkan dirinya. Tapi ada satu kata yang dia keluarkan dari mulutnya. Dia bilang begini, saya akan tetap menjadi presiden Brasil, sekalipun Tuhan tidak akan mampu untuk menurunkan saya. Betul, Tancredo Neves menjadi presiden. Dia terpilih untuk dua periodenya untuk menjadi presiden kembali. Tapi ada satu berita, ketika keesokan harinya ketika dia ingin dilantik, kabar buruk terjadi. Dia tidak digeser dari kedudukannya sebagai presiden, tapi Tuhan menggesernya untuk selama-lamanya dari kehidupan dunia ini. Fokusnya terbagi karena dia mengandalkan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Poin yang terakhir ialah mengingat Yesus bahwa dialah pemberi semangat. Kemampuan teman-teman muda, kekuatan teman-teman muda, kemenangan, kesuksesan berasal dari Tuhan Yesus. Mungkin kita menganggap kesuksesan kita berasal dari diri kita, pencapaian kita, reward kita. No, semua karena Yesus. Penderitaan merupakan tempat latihan sebelum kemenangan datang menjadi akhir yang indah buat saya dan teman-teman muda. Penderitaan datang untuk melatih saya, untuk melatih teman-teman muda, untuk mempersiapkan kita, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan hidup kita untuk menjadi seorang pemenang. Penderitaan boleh ada untuk melatih kita, untuk kita dapat siap dan tidak kaget untuk mengalami kemenangan itu. Satu sosok dalam Alkitab yang boleh kita pelajari dan boleh kita pahami ialah satu sosok yang bernama Ayub. Ayub membuka dari pasal pertama dan menutupnya di pasal 42 dengan kisah yang begitu wow, luar biasa. Pasal 1 kita belajar dan membacanya bagaimana Ayub mengalami penderitaan itu. Hartanya habis, anak-anaknya mati, istrinya lari, sakit penyakit menghampirinya, bahkan teman-temannya menjauhinya. Ayub tetap berdoa dan berserah kepada Yesus. Ketika teman-teman muda membaca rentetan pasal, di pasal 42 begitu luar biasa kisah ini ditutup. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberkati Ayub lebih daripada apa yang dia miliki. Mengapa itu terjadi? Karena Ayub mampu untuk bertahan dalam proses Tuhan. Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan, sekalipun penderitaan itu hadir dalam dirinya. Ayub tetap mengandalkan Tuhan dalam dirinya. Kadangkala ketika kita mengalami penderitaan, kita berkata Tuhan tidak adil buat kita. No, bukan Tuhan tidak adil, tapi Tuhan mau melihat kita di proses. Proseslah yang akan membuat saya dan teman-teman muda memiliki mental yang kuat untuk menjadi seorang pemenang. Mental seorang pemenang, konsep seorang pemenang harus tangguh. Tidak ada pemenang yang abal-abal. Karena pemenang yang abal-abal akan sebentar saja. Mari kita terus menjaga kemenangan. Bahwa saya dan teman-teman muda adalah anak-anak Tuhan yang telah diberikan kemenangan untuk tetap dipegang dan dijaga. Biarlah rema firman
pagi hari ini buat teman-teman muda. Walaupun singkat, tapi boleh menjadi berkat. Bagaimana teman-teman akan dipersiapkan, diproses dan dibentuk untuk menjadi seorang pemenang. Tetap fokus, menghentikan aktivitas-aktivitas tertentu, dan mengingat bahwa Yesuslah sang pemberi semangat di dalam diri kita untuk mempersiapkan mental saya dan teman-teman muda untuk menjadi seorang pemenang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan boleh memberkati kami, memberkati anak-anak muda-Mu yang ada pada pagi hari ini yang boleh mendengarkannya Bapa. Anak-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam hati setiap anak-anak muda-Mu yang ada pada saat ini. Kau berkati mereka, berkati proses kuliah mereka, berkati studi mereka, dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa anak-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin.